واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الإمام العالم العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عرض الرسول نفسه على القبائل وبدء إسلام الأنصار كان النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة كلها يعرض نفسه في موسم الحج من كل سنة على القبائل التي تتوافد إلى البيت الحرام يتلو عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى توحيد الله فلا يستجيب له أحد. يقول ابن سعد رحمه الله في طبقاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan rutinan kajian setiap bulannya daripada pembacaan As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita berada di marhalah ats-tsaniyah atau bisa dibilang marhalatul tsalitsah. Kalau kita bagi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa kita katakan ada 3 bagian atau ada 3 musim, ada 3 masa untuk perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dari beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa pertama atau istilah filmnya itu season pertama. Season pertama untuk perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-da'watu sirran. Ini sudah kita dengarkan di pelajaran kemarin, yaitu dakwah secara diam-diam. Ad-da'watu sirran. 3 tahun pertama dari masa kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah secara diam-diam. Ad-da'watu sirran. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua yaitu dakwah jahran fi Makkah al-Mukarramah. Bagian kedua dari perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Allah kepada umat yang ada di sekitar beliau di kota suci Makkah al-Mukarramah
dari tahun keempat setelah beliau diutus oleh Allah sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Ini bagian kedua dari masa dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian ketiga yaitu tentunya dari hijrahnya Nabi Muhammad sampai beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. 3 bagian untuk masa kenabian, perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada di akhir bagian kedua, mau masuk ke bagian ketiga. Jadi bab yang barusan kita baca akhir dari bagian kedua, akhir dari bagian dakwah Nabi secara terang-terangan di kota suci Makkatul Mukarramah. Akhir dari bagian kedua mau mendekati awal bagian ketiga, yaitu mendekati hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bagian kedua, akhir-akhir masa Nabi di kota suci Makkatul Mukarramah, itu beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sama ulama sejarah setiap tahunnya dari tahun keempat selalu menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota suci Makkatul Mukarramah di musim haji. Seperti yang kita ketahui, haji itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari zaman Nabi Adam. Haji sudah ada dari zaman Nabi Adam. Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Kashifatus Saja menyebutkan syarah Safinatun Najah bahwasanya semua para anbiya itu pernah haji. Semua para nabi pernah haji, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman kata Imam Nawawi diriwayatkan 2 nabi yang tidak sempat haji. Yang pertama Nabi Saleh, yang kedua Nabi Hud. Ini beliau yang meriwayatkannya, yang menceritakannya. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatun Najah di bab Arkanul Islam, bab haji, lihat syarah beliau, itu beliau kutip. Cuman 2 nabi kata beliau yang gak sempat haji, Nabi Saleh dan Nabi Hud alaihi wassalam. Apa alasannya? Wallahu a'lam. Imam Nawawi tidak menyebutkan, kita juga belum pernah nemukan apa alasannya 2 nabi tersebut tidak sempat haji. Cuman selain dari 2 nabi tersebut, kata Imam Nawawi, semuanya haji. Dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Dan memang Ka'bah itu yang haji bukan hanya Nabi. Orang Arab semua, di sekitar, orang yang tinggal di sekitar Jaziratul Arab, itu setiap tahunnya haji. Setiap tahun haji. Bahkan mereka itu punya adat keluar dari kabilah mereka, dari kota, dari desa mereka, dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal itu udah keluar. Ya, karena perjalanan dulu bukan seperti sekarang, kan begitu. Bahkan kita aja masih nututi orang-orang tua yang pergi hajinya itu naik kapal. Berbulan-bulan, katanya kan gitu. PP pulang pergi itu berapa bulan sampai orang-orang dulu cerita kalau haji udah kayak wasiat, udah kayak mau meninggal, mungkin kembali, mungkin nggak kembali. Ini orang yang masih kita alami, masih kita temui bagaimana orang dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan banyak para aulia ulama dari Yaman itu dari habis Lebaran Idul Fitri udah jalan ke Mekah, jalan kaki menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang Arab punya adat keluar dari tempat mereka dari bulan Syawal habis Lebaran Idul Fitri langsung ke Mekah, tidak. Kemana mereka? Ada 3 pos, 3 tempat yang di situ dinamakan pasar. Di situ mereka berjualan, di situ mereka saling, yang dari kabilah ini bawa dagangannya jual ke kabilah itu,
Di situ mereka misalkan saling memamerkan penyair-penyairnya. Ada kontes syair, siapa yang punya syair berdiri nyampaikan syairnya biar terkenal. 3 pos, 3 pasar. Pasar pertama disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Buti. Pasar pertama adalah pasar Dil Majaz, Uqad, afwan. Pasar pertama pasar Uqad, pasar ketiga Majinnah, pasar kedua Majinnah, pasar ketiga Dil Majaz. 3 pos dan 3 pasar. Pos itu ya dia pasar itu maksudnya suk. Suk Uqad, suk Majinnah, suk Dzil Majaz. Beda-beda. Jadi misalkan dari bulan Syawal mereka kemana dulu? Ke Uqad. Semua kabilah dari Jazirah Arab kumpul di situ, di satu titik. Pasar Uqad. Berapa hari di situ misalkan? 20 hari. Udah bubar dari Uqad. Kemana? Pindah ke Majinnah. Ke Majinnah. Dari Majinnah pindah kemana? Ke Dzil Majaz. Setelah dari Dzil Majaz, baru mereka menuju Mina untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di juz 2, di surat Al-Baqarah, ketika menyebutkan manasik atau menyindir sedikit tentang haji, Allah sebutkan dalam ibadah haji ada manafi'ud dunya lakum. Ada manfaat-manfaat yang berkaitan dengan dunia yang bisa kalian ambil. Boleh kata Allah. Boleh kalian mau berjualan di musim haji, boleh kalian mau tukar barang di musim haji, boleh kalian mau memamerkan syair kalian dapat duit di musim haji, boleh. Nah, kata Allah, di dalam ibadah haji ada manafi' ad-dunya linnas. Ada manfaat dunia yang kembali manfaat itu untuk orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Allah tetapkan, boleh tetap. 3 musim, atau maaf, 3 tempat, 3 pasar sebelum mereka menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dari Syawal mereka keluar, kan dari Syawal mau ke tanggal 10 Dzulhijjah itu kurang lebih 2 bulan 10 hari, kan begitu. 2 bulan 8 hari, 2 bulan 7 hari. Selama 2 bulan 7 hari itu keliling atau pindah dari ke 3 tempat ini. Pasar pertama Uqad, pasar kedua Majinnah, pasar ketiga Dzil Majaz. Kenapa kita sebutkan nama pasar ini? Karena pasar ini termasuk tempat yang didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja kita sebutkan. Apa Habib faedahnya dengar pasar itu? Misalkan ada yang bertanya, buat apa Habib nyebutkan nama pasar itu? Mungkin sekarang nggak ada, mungkin kami nggak bakal ke situ. Paling tidak kita pernah dengar nama tempat yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah luar biasa. Kayak para ulama mengatakan, kalau kalian ke Madinah, kalian melihat Gunung Uhud, jangan cuman bengong, oh besar Gunung Uhud, jangan. Cuman rasakan ini gunung pernah dilihat oleh Nabi Muhammad. Hawa yang ada di kota Madinah, udara pernah diisap udara itu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan di kota Madinah, mungkin Nabi pernah lewat di sini. Itu begitu perasaan orang yang hatinya bergejolak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja kita sebutkan nama-nama pasar tersebut karena pasar-pasar itu tiap tahun didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun Nabi datangi pasar itu. Untuk apa? Untuk menawarkan ajaran Islam kepada mereka. Nah, makanya ini dari tahun keempat. Dari ketika sudah Allah perintahkan, Allah izinkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi dakwah. Banyak yang tidak menerima Nabi. Ada musim haji, Nabi gunakan momentum itu. Kesempatan yang luar biasa, Nabi pakai. Nabi datang, Nabi ke Uqad. Habis dari Uqad, Nabi ke Majinnah. Ini Nabi sendirian, ma'asyarul hadirin. Dakwanya itu bukan ada bodyguardnya atau ada yang jemput kayak dakwanya kita sekarang. Nabi wala jemput, wala bodyguard. Modalnya sendiri. Modal dakwanya sendiri. Beliau pertaruhkan nyawa beliau.
korbankan semua yang beliau miliki untuk dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran seperti ini ulama mengatakan bukan hanya untuk kita dengar, tapi untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan, untuk kita tiru suri tauladan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Imam Al-Buti mengatakan semua muslim muslimah pasti punya andil, harus punya andil dalam berdakwah di jalan Allah. Semua. Wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair, kata Allah. Kan begitu. Ya, semua harus punya andil dalam menyebarkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak punya andil sendiri. Ibu sebagai seorang istri yang solihah punya andil sendiri dalam menyebarkan dakwah Nabi Muhammad. Anak santri yang lagi mondok di pesantren punya andil sendiri untuk menyebarkan dakwah Nabi Muhammad. Pedagang punya semua kesempatan untuk Allah beri untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita pelajari perjalanan hidup Nabi untuk kita tiru agar kita makin dekat setiap harinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun ma'asyarul hadirin Nabi datangi tempat-tempat tersebut. Tiap tahun ditolak. Ada yang selalu buntuti Nabi. Siapa? Pamannya Abu Lahab. Bukan ngebela tapi apa tujuannya? Untuk langsung mencaci Nabi biar orang-orang yang didakwai sama Nabi menolak Nabi. Tiap Nabi dakwah, Nabi ngajak, di belakangnya ada Abu Lahab. Jangan ikuti, dia itu pembohong. Itu Abu Lahab itu. Ya suddun an sabilillah. Orang-orang seperti Abu Lahab dan pemikiran atau generasi Abu Lahab yang baru itu tiap tahun ada, tiap generasi ada yang mencegah dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Tiap Nabi dakwah, Nabi ceramah, istilahnya Nabi nawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang ingin pergi haji, Abu Lahab di belakangnya. Jangan percaya. La tuti'uhu fa innahu sabiun kadzibun. Jangan percaya, dia itu dusta, bohong, dia itu orang gila, kerasukan. Sobe itu orang kerasukan jin. Ini pamannya sendiri. Ana ammuh, di riwayat lain Abu Lahab ngomong, aku ini pamannya. Aku lebih kenal sama dia dari kalian. Jangan percaya. Dia itu pokoknya tiap Nabi dakwah Abu Lahab di belakangnya. Yang selalu mendustai Nabi besar Muhammad SAW. Nabi putus asa, dak putus asa. Tahun depan datangi lagi sama Nabi Muhammad. Tahun ke-6 didatangi lagi sama Nabi Muhammad. Terus tiap tahun Nabi datang musim-musim haji itu. Tempat-tempat yang orang pos 3 tempat tadi. Sampai orang ke Mina pun didatangi sama Nabi Muhammad. Ketika mereka sudah sampai ke Mina, berkemah untuk melaksanakan ibadah haji, itu didatangi sama Nabi Muhammad. Datangi, ditawari tentang agama Islam. Nabi nggak peduli, mau orang nolak, mau orang terima. Pokoknya tugas aku, in alaika illal balagh. Allah katakan di dalam Al-Quran, tugas kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Kalau tugas Nabi hanya menyampaikan, berarti tugas kita pasti juga sama dengan Nabi. Hanya menyampaikan. Yang memberi hidayat, yang menggerakkan hati orang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma nyampaikan. Kita punya teman nggak pernah sholat, kita ajak untuk sholat. Kita punya teman suka maksiat, kita tegak, jangan sampai kau maksiat. Kita punya teman nggak suka belajar, pergi ke majlis taklim, kita ajak ke majlis taklim. Bulan ini dia nolak, bulan depan ajak lagi. Bulan depan nolak, bulan ketiga ajak lagi. Kalau Nabi aja nggak pernah putus asa dalam berdakwah, kita juga harus begitu. Bulan keempat nolak, bulan kelima ajak lagi. Sampai dia nerima. Begitu. Karena tugas kita yang diperintahkan oleh Allah, perintahkan oleh Nabi Muhammad hanya untuk mengajar. Makin banyak orang yang kita ajak untuk kembali ke jalan Allah, makin kita dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat para ulama semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat menyebarkan ilmu agama.
Karena mereka merasakan, mereka yakin ketika makin banyak orang yang terselamatkan gara-gara dia, maka makin cinta Nabi kepada dia. Nabi itu pengen kalau bisa semua umat ini selamat. Itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Kalau bisa semua umat manusia dari diutusnya Nabi Muhammad sampai nanti manusia terakhir itu semua masuk surganya Allah. Nah, cuman kata Allah tidak bisa begitu. Memang aturannya ada asyqiya, ada su'ada, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada yang masuk surganya Allah, ada yang masuk nerakanya Allah. Cuman kepengennya Nabi begitu. Makanya beliau tidak putus berdakwah, terus sampaikan. Sampailah di tahun 11 Hijriyah. Nah, ini akhir dari season atau musim ketiga, bab kedua, akhir dari masa kedua dakwah Nabi Muhammad, ingin memasuki kita ke masa ketiga, yaitu masa hijrah Nabi besar Muhammad dan tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Di akhir tahun musim kedua, di tahun 11 Hijriyah, jadi tahun 11 Hijriyah berarti Nabi dakwah 11 tahun udah. Dakwah secara terang-terangannya berarti 8 tahun atau 7 tahun. 7 tahun atau 8 tahun itu yang Nabi dimusuhi, dicaci, dicemooh. Al-Imam Al-Buti mengatakan 11 tahun yu'ani min hayatin la rahata fiha wal istiqrar. 11 tahun Nabi itu merasakan kehidupan yang tidak ada ketenteramannya sama sekali. Setiap detik, setiap saat Nabi bisa diganggu. Bisa mungkin ada yang mau membunuh Nabi Muhammad. Ada yang mencaci, mencemooh Abu Lahab. Apa tugasnya Abu Lahab? Tiap hari Abu Lahab meletakkan kotoran onta di depan pintu rumahnya Nabi. Istrinya juga begitu. Tiap hari meletakkan pohon-pohon yang berduri di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad. Ya, ada yang bagian melempari rumah Nabi. Ada bagian mencaci. Bukan 11 minggu Pak, 11 tahun. Kita bayangkan dakwanya Nabi Muhammad. 11 tahun. Beliau sabar. 11 sana. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ani min ghurbatin ha'ilah muzlimah baina qaumihi wa jirani. 11 tahun kata beliau, Nabi itu merasa asing di tengah-tengah kaumnya. Bapak tinggal di kayu besi, tapi asing dari orang kayu besi. Nah, itu kayak apa perasaannya? Dimusuhi sama orang sekampung, sedesa misalkan. Gak betah pasti. Ini Nabi 11 tahun. Yang tadinya mereka cinta, senang dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang bisa dipercaya. 40 tahun Nabi hidup bersama mereka. Itu Nabi dipanggil dengan gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tiba-tiba setelah jadi Nabi, kebalikan langsung. Jadi bukan beliau itu pas jadi Nabi baru dapat gelar julukan Al-Amin, tidak. Sebelum jadi Nabi, beliau udah diberi gelar oleh orang Mekah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Mereka bahkan mempercayakan kepada Nabi harta benda mereka. Jadi rumah Nabi itu banyak tempat, ada satu tempat khusus di rumah Nabi untuk barang titipan orang Mekah. Ada yang mau pergi 2 bulan, 3 bulan, nitip emas ke Nabi. Kayak tempat titipan barang jadi. Ada yang nitip uang ke Nabi, ada yang nitip ini, macam-macam. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 40 tahun Nabi dipanggil Al-Amin, jadi Nabi, utusan Allah, dipanggil Nabi kadhib, pembohong. Nabi dipanggil sahir, dukun, penyihir. Nabi dipanggil orang yang memecah belah umat. Nabi dicaci, tapi Nabi sabar. 11 tahun dari beliau diutus sampai saat ini, sampai di kajian kita ini, 11 tahun Nabi sabar, hidup asing di tengah kaumnya. Hidup asing di tengah kaumnya, di tengah keluarganya, di tengah kerabatnya. Di tempat beliau lahir, beliau asing. Kita kalau asing di tempat orang lain wajar, ya kita bukan orang situ. Tapi asing di tempat kita sendiri, aduh itu nggak enak. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW.
11 tahun minal jihad was sabar al mutawasil fi sabilillah wahdah. 11 tahun Nabi besar Muhammad SAW, kata Al-Imam Al-Buti, sabar, jihad di jalan Allah. Jihad di sini jihad dakwah maksudnya. Tidak putus beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di tahun 11 beliau merasakan hasil dari kesabaran, dari jerih payah dakwah yang sudah beliau lalui. Di tahun 11 Hijriah, ketika Nabi menawarkan seperti biasa Islam kepada kabilah-kabilah yang datang, kebetulan di situ, ini udah di Mina tempatnya, di tempat yang bernama Al-Aqabah, tempat ngelempar jumroh. Nah, kalau haji ada proses haji itu ngelempar jumroh batu di Mina itu. Antara Mina dan Mekah, di situ Nabi ketemu dengan beberapa orang dari kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj adalah satu kabilah yang terbesar dari kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu ada dua kabilah, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ini dua kabilah besar yang ada di kota Madinah, kabilah Al-Aus dan kabilah Khazraj. Setelah Nabi Muhammad hijrah, mereka nggak dipanggil lagi, oh ini Aus, ini Khazraj. Mereka dipanggil dengan Al-Ansar, sahabat yang menolong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahun 11 ketemu dengan beberapa orang dari kabilah Khazraj. Ketemu. Kata Nabi, ditanya sama Nabi, "Man antum? Siapa kalian? Dari mana kalian?" Qalu, mereka jawab, "Nafarun minal Khazraj." Kami wahai Muhammad dari kabilah Khazraj. Dijawab lagi sama Nabi, "Amin mawali Yahud?" Apakah kalian dari tetangga Yahudi? Karena di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Jadi ada 2 kabilah Arab, ini di kota Madinah. Ada 3 kabilah Yahudi. Yang pertama kabilah Quraidah, kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Qainuqa. Ini 3 kabilah besar yang ada di kota Madinah. 2 kabilah Arab. Jadi ada 5 suku, 5 kabilah. Kata Nabi, kalian dari Khazraj. Oh, kalian tetangganya Yahudi. 3 kabilah. Naam, iya. Kata Nabi, afala tajlisun ukallimukum? Mau tidak kalian duduk sama aku mau bicara sebentar. Ini cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Mau tidak duduk, aku bicara sebentar. Dengarkan apa yang ingin aku sampaikan. Qalu bala. Iya, kata mereka. Tidak masalah, silahkan sampaikan. Disampaikan sama Nabi tentang Islam. Dibacakan sama Nabi ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya orang yang mendengar ayat suci Al-Quran itu langsung iman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena mereka orang Arab itu arbabul fasoha. Mereka memiliki kefasihan yang luar biasa. Ketika mereka mendengar Al-Quran, pasti mereka langsung sadar ini bukan karangan manusia. Kenapa orang Mekah banyak yang tidak iman kepada Nabi? Karena mereka dari awal memang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Abu Jahal dan grup-grup itu, selain memang Allah tidak mau kasih mereka hidayat, memang Allah jadikan mereka asyqiya, penghuni neraka, mereka tidak mau dengar Al-Quran. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Di Al-Quran Allah sebutkan di surat Al-Baqarah juz pertama. Kata Allah, mereka itu meletakkan tangan mereka ke telinga. Jangan sampai dengar apa yang dibacakan oleh Muhammad. Itu. Makanya mereka nggak dapat hidayah. Tapi orang yang membukakan telinganya untuk Nabi, memberi kesempatan agar bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, itu pasti iman. 90% iman kepada Nabi Muhammad. Kabilah Khazraj, ketika Nabi menawarkan ingin membacakan Al-Quran, mereka terima. Akhirnya mereka langsung iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. 11 tahun. Setiap tahunnya Nabi keliling ke kabilah-kabilah di musim haji, tidak ada yang iman. Akhirnya di tahun ke-11 baru ada yang iman kepada Nabi besar Muhammad SAW.
Ini kata ulama, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Allah mampu tak? Tahun pertama langsung ada yang iman. Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Allah mampu orang yang sedang berdakwah di jalan Allah secepat sekilat misalkan, secepat kilat langsung dakwahnya menyebar. Allah mampu. Allah mampu tidak? Pondok pesantren sekejap selesai. Pondasi ini cepat kelar istilahnya. Allah mampu. Tidak lama lihat kayu ini, lihat bulan ini ada lagi masih kayu ini, lihat ada lagi masih. Allah mampu tidak sekejap mata langsung jadi Darul Hijrah langsung besar 2 tingkat misalnya, mampu. Atau Darul Hadis, jangan cuma Darul Hijrah, Darul Hadis juga. Allah mampu. Allah mampu. Allah memberikan orang-orang zalim, orang kafir, miliaran duit mereka. Kadang kalau kita dengar berita yang korupsi-korupsi itu, hati ini pegel juga. Korupsi yang miliaran, waduh, kalau 1 miliar aja ke Darul Hijrah, selesai sudah. Kan begitu. Allah mampu, ma'asyarul hadirin. Tapi tidak. Bukan itu jalan yang ingin Allah kita tempuh. Bukan itu. Nabi saja Allah jeda waktunya Allah kasih 11 tahun. 11 tahun. Tidak ada yang iman dari kabilah-kabilah yang ditawari oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. 11 tahun. Allah lihat Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dicemooh. Enggak, biar. Itu adalah sunnatullah. Memang itu ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk para anbiya, untuk para pewaris, untuk orang yang menjalankan estafet dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahun pertama langsung sukses. Kalau tahun pertama langsung sukses, mana mujahadahnya? Mana ngerasakan pahitnya dakwah seperti Nabi Muhammad? Mana kesabaran yang harus kita miliki seperti Nabi Muhammad? Karena orang yang ingin menjadi ad-da'i ilallah, pendakwah di jalan Allah, ya harus hatinya seperti hati Nabi Muhammad, ya sabar. Kalau tidak sabaran, tidak bisa jadi pendakwah di jalan Allah. Oke, harus sabar, harus tabah, harus menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 tahun Nabi dakwah baru ada hasilnya. Dari kabilah Khazraj, Madinah Al-Munawwarah, padahal Nabi itu tahu bakal hijrah ke kota Madinah. Kapan Nabi tahunya? Ketika beliau Isra Mi'raj. Jadi kita ini sebelum ini kan ada pembahasan Isra Mi'raj. Cuma sengaja nggak kita kaji karena di bulan Rajab kemarin udah kita bahas tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, itu Nabi dikasih tahu malaikat Jibril, turun ya Rasulullah di sini. Ardun dzatu nakhlin, tempat yang banyak pohon kurmanya. Turun, sholli fihi rakaatain, salat 2 rakaat ya Rasulullah, salat Nabi. Setelah selesai salat, ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, tahu tak ini tempat apa? Tak tahu, kata Nabi. Fa innaha ardul muhajar. Ini tempat kau nanti akan hijrah ya Rasulullah. Nabi udah dikasih tahu oleh malaikat Jibril bakal hijrah ke kota Madinah. Nabi tahu. Tapi apakah Nabi nuntut langsung pengen cepat-cepat? Tidak. Ikuti sama Nabi alur yang ditetapkan oleh Allah. Bakal kita baca nanti mungkin di pertemuan yang akan mendatang bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal mulanya di sini. Beberapa orang dari kabilah Khazraj masuk Islam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka janjikan. Nah, kenapa disebutkan sama ulama sejarah? Kenapa termasuk alasan kenapa mereka cepat masuk Islam? Karena orang-orang yang tinggal di kota Madinah dari kabilah Khazraj atau kabilah Aus itu kan tetanggaan dengan Yahudi. Yahudi ini ahlu kitab. Yahudi kitabnya Taurat, nabinya Nabi Musa. Bukan seperti orang Arab nyembah berhala, nggak ada kitab suci. Setiap Yahudi dan Arab Madinah cekcok,
Mereka kan hidup bareng-bareng. Namanya Yahudi. Yahudi itu orang yang hidup sama Yahudi pasti nggak tenang. Tidak mungkin Yahudi itu bikin tenang orang yang hidup bersampingan dengannya. Itu tidak mungkin. Makanya nanti kita bakal baca di sejarah Nabi, ketika Nabi hijrah itu cuman butuh waktu 5 tahun sampai 3 kabilah itu semua keluar dari kota Madinah. Bukan salah Nabi, tapi salah mereka. Mereka yang mengusik Nabi, sehingga mau tidak mau diberikan hukuman kepada mereka, ada yang dibunuh, ada yang diusir sama Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa hidup tenang berdampingan dengan Yahudi, itu nggak mungkin bisa. Nah, lihat sekarang, ya, saudara kita yang di Palestina, lihat ya, dengan Israel. Itu contoh. Begitulah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Begitulah yang dialami oleh orang Madinah sebelum Nabi hijrah. Setiap mereka cekcok dengan Nabi Muhammad, mereka ngancam Nabi Muhammad. Cekcok dengan orang Madinah, ngancam orang Madinah. Kata mereka, oh kalian berani bikin masalah sama kami. Ini kata Yahudi nih. Lihat, sebentar lagi akan ada Nabi akhir zaman. Nah, jadi mereka tahu masa Nabi ini udah dekat. Sebentar lagi ada Nabi akhir zaman yang akan Allah utus, maka Nabi itu bersama kami akan memerangi kalian. Tunggu aja, gitu, diancam. Mereka nggak tahu ternyata Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab. Mereka kira Nabi akhir zaman juga dari bangsa Bani Israel. Karena selama ini dari Nabi Ibrahim punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Ismail tidak ada anak keturunannya Nabi kecuali Nabi Muhammad. Dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 2000 tahun lebih, nggak ada Nabi satupun kecuali nanti di akhir Nabi Muhammad. Sedangkan dari Ishak, Ishak itu adiknya Nabi Ismail. Nabi Ishaknya Nabi, punya anak Yakub Nabi, punya anak Yusuf Nabi. Nanti dari keturunannya lahir Sulaiman, Dawud, Musa, itu semua Nabi Bani Israel. Jadi mereka udah kepedean. Kata mereka, tunggu Nabi akhir zaman akan keluar sebentar lagi, sudah dekat waktunya. Karena mereka tahu, Allah sebutkan semua di Taurat. Cuman mereka tidak tahu, ternyata dari bangsa Arab. Mereka tahu sifat Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'hum. Di Al-Quran Allah ceritakan. Mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak mereka. Cuman satu sifat yang Allah sebutkan, dari bangsa mana Nabi akhir zaman. Itu mereka nggak tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad muncul, mereka ketemu atau mendengar kabar Nabi Muhammad, mereka udah ngetes, yakin ini Nabi akhir zaman, dengan sifat-sifat yang ada di Taurat, itu mereka istilahnya nyesek. Kok bukan dari Bani Israel? Dongkol hati mereka itu. Marah. Kenapa bukan dari Bani Israel? Kenapa dari bangsa Arab? Makanya mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tahu mereka itu Nabi. Yakin mereka itu Nabi akhir zaman. Makanya kata Allah di Al-Quran diceritakan, ketika datang kepada kalian utusanku, di surat Baqarah juga, yang dulu kalian itu yastaftihun, kalian tuh selalu meminta pertolongan melalui Nabi tersebut, tawassulnya kepada Nabi Muhammad. Dulu setiap kalian ada masalah dengan orang Arab, kalian ngancem dengan Nabi akhir zaman. Ketika Nabi itu aku munculkan, kalian kafir, kalian gak iman, kata Allah. Nah, mereka tidak tahu Nabi itu dari bangsa Arab. Sering jadi orang Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj dengar Nabi akhir zaman, Nabi sering begitu. Ketika mereka mendengar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan mereka juga tahu sifat-sifat Nabi Muhammad, mereka yakin, oh ini ternyata Nabi akhir zaman. Ayo cepat kita iman sebelum Yahudi iman kepadanya. Dibaiat sama orang Khazraj, iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 tahun baru menimbulkan hasil dari dakwah Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau keliling ke kabilah-kabilah yang ada di musim haji. Akhirnya mereka janjikan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini tahun 11, tahun depan insya Allah, kata mereka, kami akan datang lagi dan ingin ketemu denganmu lagi ya Rasulullah. Disetujui sama Nabi. Tahun depan
Datang mereka membawa beberapa orang lagi. Untuk apa? Untuk kembali membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang kedua ini bukan hanya dari Khazraj, tapi ada dari Aus juga, saudara mereka. Mereka datang diam-diam ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka minta baiat Nabi Muhammad. Ayo ya Rasulullah, kami mau baiat masuk ke dalam agama Islam. Kata Nabi, kalau begitu kalian mau membaiat aku, kalian harus menjagaku ketika aku hijrah ke kota Madinah. Masuk Islam semua yang ikut sama Nabi. Ketika mereka mau pulang, mereka minta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong kirim satu orang ustadz lah istilahnya, ustadz untuk ngajari kami tentang agama Islam. Nah, ini setelah pertemuan di tahun kedua. Di tahun pertama tadi mereka cuma Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, iman kepada Nabi, dengar sekali nasihat Nabi, udah cukup itu, karena belum ada kewajiban-kewajiban. Tahun depan mereka ketemu lagi sama Nabi, ketika mau pulang ke Madinah mereka minta ustadz ke Nabi, ya Rasulullah, tolong kirim 1 orang untuk mengajarkan kami agama Islam, dan tahun depan kami mau ketemu lagi denganmu ya Rasulullah. Dikirimlah sama Nabi sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah mukri. Mukri itu artinya orang yang bisa baca Al-Quran dan bisa ngajari orang lain untuk baca Al-Quran. Itu Mus'ab bin Umair. Dikirim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sejarah menyebutkan, kalau kita tahu sejarah siapa Mus'ab bin Umair, beliau ini adalah orang yang kaya raya dulunya. Kaya raya. Punya semuanya. Dimanja sama bapak sama ibunya. Bahkan diriwayatkan, kalau Mus'ab lewat di jalan, itu perempuan tahu semua, oh ini minyak wanginya Mus'ab, parfumnya Mus'ab. Saking apa? Saking mahal parfum yang dia pakai. Perempuan pengen lihat semua. Mus'ab lewat. Memiliki muka yang tampan, pakaian yang mewah, kaya raya. Tapi ketika Islam masuk ke dalam hatinya, beliau tinggalkan semua itu. Beliau tinggalkan. Beliau masuk Islam, ibunya tidak setuju. Ibunya musyrikah, tidak muslim. Kata ibunya Mus'ab, semua fasilitasmu aku tutup. Aku stop. Uang dah aku kasih, dah perlu, kata Mus'ab. Dak mempan, ancaman ini dak mempan, dak membuat Mus'ab murtad dari agamanya. Akhirnya ibunya ngancam lagi, wahai Mus'ab. Mus'ab ini pemuda yang paling bakti ke ibunya. Diriwayatkan tidak ada di kota Mekah anak yang lebih bakti ke ibunya melebihi Mus'ab. Kata ibunya Mus'ab, kalau kau dak mau murtad dari agama Muhammad, maka kata ibunya, aku akan stop makan, stop minum, dan aku akan jemur diriku di bawah panasnya terik matahari Mekah sampai aku mati. Ngancem bunuh diri. Apa jawaban Mus'ab? Wahai ibu, ini urusannya kan sama Allah udah. Yang harus dipilih ibu atau Allah? Apa jawab Mus'ab? Wahai ibuku, jangankan kau punya 1 nyawa, 1000 nyawa kau miliki, 1 persatu mati di hadapanku, maka aku tidak akan keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan 1 nyawa, Bu. 1000 ibu punya, mati satu-satu di depan mataku. Untuk aku murtad, tidak akan. Kayak Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, kalau orang tua kalian memaksa kalian untuk keluar dari agama, menduakan Allah Subhanahu wa taala, jangan patuhi. Tapi bakti, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bakti harus, tidak boleh kita kurang ajar sama bapak ibu kita. Jangankan bapak ibu kita misalkan tidak sholat, boleh Habib, aku bentak bapak aku yang tidak sholat, tidak boleh. Bapak aku yang mabuk, tidak boleh. Jangankan tidak sholat, mabuk, kafir sekalipun tidak boleh kita bentak-bentak, karena tetap bapak kita harus kita hormat. Tapi kalau kaitannya udah sama Allah, suruh milih Allah atau orang tua, tentu Allah di atas segalanya.
Jadi Mus'ab tadi tidak peduli dengan ibunya karena ibunya maksa untuk dia murtad. Beliaulah yang dikirim oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ini ketika meninggal Nabi nangis. Kenapa Nabi nangis? Ketika mau dikuburkan tidak memiliki kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Kalau kepala ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Miskin, tidak punya kain kafan. Bayangkan. Nabi menangis. Ingat, Nabi tahu Mus'ab ini. Dulu sebelum Islam, kaya raya. Anak yang manja. Semua apapun yang dia inginkan ada. Ketika dia menerima Islam, beliau gantikan semua itu dengan agama Allah, ikut Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggal di peperangan Uhud, kain kafan pun tidak dia miliki. Maka kata Nabi, tutupi kepalanya, kakinya tutupi dengan pelopak korma, kata Nabi. Itu Mus'ab bin Umair, ustadz yang dikirim oleh Nabi dan orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau kita ditanya, siapa yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat? Imamnya Mus'ab bin Umair, bukan Nabi. Karena Nabi belum ada kesempatan ketika di kota Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat. Mus'ab bin Umair di sana udah bisa. Karena ketika Mus'ab hijrah ke kota Madinah bersama belasan orang tadi, di pertemuan kedua mereka dengan Nabi, itu semua rata-rata 90% dari penduduk kota Madinah masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair. Jadi kota Madinah termasuk kota yang masuk Islam tanpa ada peperangan. Makanya Mus'ab bisa sholat Jumat Mus'ab dengan jamaah. Tahun depannya, tahun berikutnya, di tahun ketiga, tahun terakhir ini, Mus'ab balik ke Mekah, menemui Nabi Muhammad bersama puluhan orang dari pembesar kota Madinah datang untuk haji dan untuk membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ mereka baiat Nabi, ngajak Nabi hijrah. Itu baru. Kata mereka, ya Rasulullah, kami baiat kamu, kami janji, baiat itu janji ya. Kami akan menjagamu, kami akan membelamu seperti kami menjaga dan membela anak istri kami. Seperti kami menjaga dan membela anak istri kami, kami akan melindungimu seperti kami melindungi mereka ya Rasulullah. Ayo hijrah ke kota kami. Nah, itu ajakan dari orang Madinah untuk Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah itu baru mulai proses hijrah dari Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya yang pertama kali hijrah adalah para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir baru Nabi Muhammad SAW. Jadi selesai bab kedua atau musim kedua, bagian kedua dari perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan memasuki bab ketiga, yaitu bab terakhir dari perjalanan dakwah Nabi, hijrah. Dari hijrahnya Nabi Muhammad sampai wafat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan diri kita agar lebih dekat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semua yang kita upayakan, yang kita usahakan, kita hadir, duduk di sini, jangan lupa niatkan biar kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengenal Nabi, dengan mempelajari sejarah Nabi, dengan mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan hati kita bergejolak cinta kepada Nabi, sehingga insya Allah semua amal kita yang kurang-kurang ditutupi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi, orang itu bersama yang dia cintai. Maka kita bersaksi semua yang hadir cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kelak di hari kiamat di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.